Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan Hamdani, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan dokumen prarancangan gedung perkantoran Yasadasa. Dalam dokumen prarancangan kali ini terdapat beberapa pembahasan seperti uraian umum gedung, analisis terhadap KDB, KLB, KSB, dan lain-lain, serta perhitungan bangunan hijau atau green building berdasarkan sistem rating Greenship untuk gedung bangunan baru versi 1.2, dan yang terakhir berupa lampiran-lampiran. Untuk pembahasan yang pertama yaitu uraian umum gedung. Gedung ini kami beri nama Yasadasa. Berikut merupakan tampak 3D dari gedung Yasadasa. Untuk nama gedung diambil dari kata yasa dan dasa. Yasa yang berarti membangun, sedangkan dasa berarti 10. Jadi Yasadasa adalah 10 orang yang bersama-sama membangun usaha. Selanjutnya, filosofi bentuk bangunan. Filosofi bentuk bangunan diambil dari tangga, yang berarti sebagai pijakan yang memiliki makna bahwa kelak gedung ini akan menjadi batu loncatan bagi pendiri usaha yang belum memiliki gedung perusahaan sendiri. Selanjutnya, latar belakang pembangunan gedung. Setelah melihat berbagai macam riset, kelompok kami menyimpulkan bahwa masih banyak startup yang belum memiliki bangunan kantor sendiri. Disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya susahnya mencari tempat yang strategis. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, kelompok kami menyediakan jasa penyewaan kantor seperti fungsi utama gedung ini. Selanjutnya, lokasi gedung. Dengan alasan kemudahan akses serta terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, maka kami memilih lokasi di Jalan Ring Road Utara Ngawean, Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, fasilitas-fasilitas gedung. Pada lantai 1 terdapat lobi, security, ATM center, kafetaria, ruang kesehatan, lift, toilet, dan janitor engineering. Pada lantai 2 terdapat ruang admin, ballroom, gudang ballroom, musola, gudang musola, lift, dan toilet. Untuk lantai 3 sampai dengan lantai 6 terdapat ruang rapat, workspace, ruang CEO, pantry, lift, dan toilet. Terakhir, lantai 7 berupa rooftop. Selanjutnya, kenyamanan dan keamanan. Gedung Yasadasa direncanakan memiliki emergency stair, hidran, deteksi uap, dan fasilitas yang menunjang untuk kenyamanan dan keamanan. Yang selanjutnya, konsep perencanaan. Gedung Yasadasa disesuaikan dengan karakteristik fungsi gedung, yaitu sebagai gedung perkantoran, sedangkan untuk strukturnya disesuaikan dengan standar yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, konsep pencahayaan. Pada lantai 1 dan 2 mayoritas menggunakan dinding kaca, sehingga siang hari mampu meminimalisir penggunaan listrik untuk pencahayaan. Ditambah pada lantai 3 sampai 6 juga sebagian menggunakan material kaca. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, analisis prarancangan proyek. Dalam analisis prarancangan proyek, gedung ini dianalisis terhadap KDB, KLB, KDH, dan GSB. Untuk KTB tidak dianalisis karena pada gedung ini direncanakan tidak memiliki basement. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang pembangunan gedung, sesuai dengan pasal 5 ayat 1, tingkat kompleksitas yang dimaksud dalam pasal 4 huruf A
Gedung Yasadasa termasuk ke dalam bangunan gedung tidak sederhana, yaitu bangunan yang memiliki karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana serta mempunyai masa pinjaman kegagalan bangunan paling singkat 10 tahun. Untuk tingkat kepadatan lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf E, gedung Yasadasa termasuk dalam bangunan gedung di lokasi sedang dengan KDB di atas 45% sampai 60%. Untuk tingkat ketinggian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf F, di bangunan Yasadasa ini termasuk dalam bangunan gedung bertingkat sedang. Berikut merupakan analisis prarancangan proyek. Analisis yang pertama yaitu analisis terhadap koefisien dasar bangunan atau KDB. KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai berdasarkan peraturan yang ada. KDB di lokasi gedung Yasadasa sebesar 45-60%. Hasil perhitungan KDB gedung Yasadasa sebagai berikut. KDB sama dengan luas seluruh lantai dibagi set area dikali 100%. Maka nilai KDB sama dengan 4.250 dibagi 7.750 dikali 100%, diperoleh nilai KDB sebesar 55%, atau 55% dari 3.200 meter persegi sama dengan 17.600 meter persegi. Untuk sisa lahan digunakan sebagai RTH dan resapan air dan menjaga kerapian tata kota. RTH sendiri berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan, sedangkan resapan air untuk menurunkan kemungkinan banjir. Selanjutnya analisis yang kedua, analisis terhadap koefisien lantai bangunan atau KLB. KLB mempunyai arti sebagai persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan yang dibangun dengan luas lahan yang ada. Koefisien lantai bangunan atau KLB berguna untuk mengontrol tata ruang kota, sehingga akan tercipta bangunan atau ruang yang nyaman untuk ditempati. Hasil perhitungan KLB gedung Yasadasa sebagai berikut. KLB sama dengan jumlah luas lantai dibagi set area. Maka nilai KLB sama dengan 4.250 dibagi 750 sama dengan 0,55. Dari penelusuran kelompok kami berdasarkan peraturan yang berlaku Kabupaten Sleman khususnya untuk wilayah di gedung Yasadasa sendiri nilai KLB sebesar 2. Jadi untuk gedung yang akan dibangun tidak melewati batas untuk daerah tersebut. Artinya bangunan dapat dibangun sesuai dengan perencanaan dan masih terdapat sisa lahan yang dapat digunakan sebagai daerah resapan air atau ruang terbuka hijau. Selanjutnya analisis terhadap garis sempadan bangunan atau GSB. Dalam penjelasan di pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang bangunan gedung garis sempadan bangunan atau GSB tersebut memiliki arti sebuah garis yang membataskan jarak bebas minimum dari sisi terluar sebuah massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Untuk faktor yang menentukan GSB ialah letak atau tempat dari lokasi bangunan tersebut. Untuk lingkungan permukiman, standarnya berkisar antara 3-5 meter. Karena gedung Yasadasa ini direncanakan akan dibangun di Jalan Ring Road Utara, Ngawean, Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berdasarkan rencana detail tata ruang Kabupaten Sleman tahun 2011 sampai 2031, lokasi gedung berada di kawasan permukiman
yang berarti GSB yang diizinkan sebesar 3-5 meter. Seperti penjelasan di atas, GSB Gedung Yasa Dasar sendiri sebesar 10 meter dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jalan dan bangunan, mengurangi kebisingan jalan, serta meningkatkan kualitas lingkungan. Selanjutnya, analisis koefisien terhadap koefisien daerah hijau atau KDH. KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan dan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017 tentang izin pemanfaatan ruang KDH minimum yang diwajibkan sebesar 20%. Hasil perhitungan KDH Gedung Yasa Dasar sebagai berikut. KDH sama dengan luas terbuka di luar ruangan dibagi luas lahan dikali 100%. Maka nilai KDH sama dengan 16.000 dibagi 32.000 dikali 100% sama dengan 55%. Jadi KDH bangunan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya KTB. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, gedung ini tidak memiliki KTB. Jadi tidak dianalisis terhadap KTB. Seperti yang dijelaskan di awal, gedung ini tidak memiliki basement. Jadi tidak dianalisis terhadap KTB. Selanjutnya, tinggi bangunan atau TB. TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu. Ditunjukkan dengan angka ukuran tinggi bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan ujung atap bangunan atau utilitas bangunan sebagai dasar ketinggian. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang bangunan gedung, untuk perkantoran ketinggian bangunan yang paling tinggi sebesar 32 meter. Jadi untuk tinggi bangunan kelompok kami sebesar 31,5 meter, dan berdasarkan peraturan tinggi bangunan tersebut tidak melewati batas tinggi gedung sebesar 32 meter. Pembahasan yang selanjutnya, perhitungan bangunan hijau. Perhitungan bangunan hijau berdasarkan sistem rating Greenship untuk gedung bangunan baru versi 1.2. Green building adalah konsep bangunan di mana struktur dan prosesnya dibangun secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya dengan seefisien mungkin di seluruh siklus bangunan, mulai dari saat memilih tempat, mendesain, melakukan konstruksi, menggunakan, memelihara, merenovasi, hingga menata ulang bangunan guna mengurangi bahkan menghilangkan dampak negatif keberadaan bangunan terhadap lingkungan hidup sekitarnya tanpa mengurangi kualitas lingkungan dan kualitas hidup manusia. Analisis prarancangan area proyek mengenai peraturan penilaian green building di Indonesia, diantaranya yang pertama peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang kriteria dan sertifikasi bangunan ramah lingkungan. Yang kedua, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang bangunan gedung hijau. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Peraturan yang digunakan pada pembangunan gedung green building, yang pertama,
peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang serta peraturan zoning. Selanjutnya yang kedua peraturan daerah tentang bangunan gedung. Yang ketiga SNI nomor 6 2405 tahun 1991 tata cara perencanaan teknik sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan. Selanjutnya petunjuk teknis tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan. Selanjutnya yang kelima Green Building Council Indonesia 2013. Menurut EPA tahun 2014, pelaksanaan green building bermanfaat bagi lingkungan, bagi ekonomi, dan bagi sosial. Yang pertama, manfaat bagi lingkungan. Meningkatkan dan melindungi biodiversitas dan ekosistem, serta memperbaiki kualitas air dan udara, mengurangi aliran limbah, dan konservasi dan restorasi sumber daya alam. Selanjutnya, manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi untuk mengurangi biaya operasional, untuk menciptakan, memperluas, dan membentuk pasar untuk produk dan pelayanan ramah lingkungan. Selanjutnya, memperbaiki produktivitas pengguna gedung, mengoptimalkan daur hidup, performa ekonomi. Selanjutnya, manfaat sosial. Yang pertama ada meningkatkan kesehatan kenyamanan penggunaan gedung. Yang kedua, meningkatkan kualitas estetika. Yang ketiga, meminimalkan ketegangan pada infrastruktur lokal. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup secara umum. Sistem rating Greenship untuk gedung bangunan baru versi 12 dalam sistem rating Greenship apabila kategori dan kriteria itu terdapat dalam tabel penilaian, maka memperoleh poin sesuai dengan yang ada di tabel. Akan tetapi, jika tidak terdapat di tabel, maka tidak memperoleh poin. Penyusunan Greenship didukung oleh World Green Building Council dan dilaksanakan oleh Komisi Rating dari GBCI, terdiri dari 6 kategori. Kategori yang pertama, tepat guna lahan. Kategori yang kedua, efisiensi dan konservasi energi. Kategori yang ketiga, konservasi air. Kategori yang keempat, sumber daya siklus material. Kategori yang kelima, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Dan kategori yang terakhir, manajemen lingkungan bangunan. Selanjutnya kategori dan kriteria gedung hijau. Pertama, tepat guna lahan. Dari kategori dan kriteria ini, gedung Yasa Dasa memperoleh poin sebesar 17. Kategori yang selanjutnya, kategori efisiensi dan konservasi energi. Dalam kategori ini, gedung Yasa Dasa memperoleh poin sebesar 25. Kategori selanjutnya, kategori konservasi air. Dalam kategori konservasi air, gedung Yasa Dasa memperoleh poin sebesar 21. Selanjutnya kategori sumber daya, kategori sumber dan siklus material. Dalam kategori ini, gedung Yasa Dasa memperoleh nilai sebesar 10. Selanjutnya kategori yang terakhir yaitu manajemen lingkungan bangunan. Dalam kategori ini, gedung Yasa Dasa memperoleh nilai sebesar 13. Jadi total poin yang didapat sebesar 96 poin dan berdasarkan sistem rating Greenship minimal poin yang harus diperoleh untuk dinyatakan sebagai gedung tersebut green building atau tidak sebesar 47. Maka dengan poin 96, gedung Yasa Dasa sendiri termasuk ke dalam kategori green building. Peraturan yang digunakan.
Yang pertama, Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2021. Peraturan yang kedua, Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012. Yang ketiga, Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017. Peraturan yang keempat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Peraturan yang kelima, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Peraturan yang keenam, Peraturan Daerah tentang Gedung Hijau. Peraturan yang ketujuh, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang kriteria dan sertifikasi bangunan ramah lingkungan, serta peraturan yang ke-8 mengenai Green Building Council tahun 2013. Selanjutnya ada lampiran-lampiran dari dokumen prarancangan, seperti lampiran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman, denah gedung Yasa Dasa, denah fungsi ruang gedung Yasa Dasa, potongan-potongan, dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.